Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil kiram wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Akhir-akhir ini kita diramaikan dengan pemberitaan yang menurut saya ini sangat memprihatinkan. Terutama terkait dengan kasus judi online yang sekarang sudah sedemikian luar biasa merebak di mana-mana. Dan yang patut kita sedihkan, ternyata kita hidup tinggal di kota yang menjadi kota kedua terbesar dari sisi jumlah pelaku judi online. Nomor 2 tingkat nasional, nomor 1 di Jawa Barat. Kabupaten Bogor nomor 3 di tingkat nasional, nomor 2 di Kabupaten Jawa Barat. Dan itu adalah lingkungan kita. Masjid Al-Hidayah ini, perumahan BCC ini ada di kota Bogor, ada di kota yang menjadi juara kedua dari sisi pelaku judi online. Dan baru saja kemarin, sehari yang lalu PPATK merilis data ya bahwa ternyata jumlah nilai transaksi judi online di kuartal pertama, di triwulan pertama tahun 2024 itu sudah lebih dari 600 triliun. Padahal pada tahun 2021 itu baru mencapai angka 57 triliun. Ya, bisa dibayangkan dalam 3 tahun naik lebih dari 10 kali lipat. Dan jumlah yang terlibat 3,2 juta orang. Dari 3,2 juta orang, 80%-nya adalah kelompok masyarakat menengah ke bawah dengan nilai transaksi rata-rata 100.000 per transaksi. Itu 80%-nya. Artinya hampir 2,6 juta. Ya, dan itu nomor 2-nya di Indonesia ini ada di Kota Bogor. Jadi ini adalah PR berat kita, ya. Bisa dibayangkan ya dengan nilai transaksi yang setara dengan 20% APBN dan setara kalau kita konversi ke nilai PDB Indonesia yang 20.000 triliun, maka ini kira-kira setara dengan 3% dari PDB. Dan secara undang-undang 3% itu batas ya nilai kalau pemerintah mau berutang dalam 1 tahun. Nah jadi seperti itu. Ya hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ini adalah satu fenomena yang menurut saya menjadi sangat menyedihkan. Ya. Dan berdasarkan apa yang kami lakukan investigasi terhadap kasus real yang kami tangani belum lama ini, ternyata judi online itu pintu masuknya ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Ya, yang langsung artinya apa? Yang langsung dia langsung masuk ke website, ke situsnya, ya, situs judi online langsung. Tapi rupanya proporsi paling besar itu yang masuk lewat saluran tidak langsung. Nah, saluran tidak langsungnya lewat mana saja? Pertama lewat game online. Jadi para orang tua nih, bapak-bapak sekalian, perhatikan anak-anaknya suka main game. Karena di beberapa game online-nya awalnya, ya sekali lagi awalnya mungkin tidak ada unsur judi, tapi pada level tertentu itu sudah masuk praktek judi.
Begitu seseorang sudah mulai addicted bermain, ya, begitu addicted bermain, dia langsung tuh di level itulah kemudian masuk judi online. Yang kedua, ya, itu masuk melalui pintu pornografi. Jadi bagi yang suka mendownload, menonton film-film pornografi, maka di situ biasanya menempel situs judi online. Jadi satu paket antara pornografi dengan judi online. Kemudian yang ketiga, lewat mana? Lewat situs-situs investasi ilegal. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jamaah Jumat rahimakumullah, kalau melihat ya tren Indonesia ini, situs-situs investasi ilegal itu sangat banyak. Ya, bahkan sampai dengan 31 Maret 2024, sejak 2017, OJK telah menghentikan 1.235 ya entitas investasi ilegal, menutup situs ilegal, termasuk juga ada 251 gadai ilegal. Belum lagi investasi ilegal di emas, digital emas, hati-hati, digital gold yang itu juga ilegal. Ya, jadi begitu keasikan investasi, ya, kemudian dia termotivasi, terpacu, maka disitulah muncul juga judi online. Jadi begitu, para jamaah sidang Jumat rahimakumullah, beberapa pintu masuk. Dan akhirnya mereka yang terjerat judi online ini juga masuk ke pinjol ilegal. Pinjol ilegal, ya, sampai dengan 31 Maret 2024, sejak 2017, itu OJK sudah menutup 7.576 ya website pinjol ilegal. Nah, jadi ini yang perlu untuk kita waspadai. Ya, jadi sudah melakukan judi, sesuatu yang secara eksplisit diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya, kemudian masuk lagi ke pinjol ilegal yang basisnya riba, yang ini juga sesuatu yang telah dilarang secara eksplisit di dalam Al-Qur'an, maka kemudian yang terjadi adalah carut marut. Ya, carut marut yang terjadi hari ini. Ya, karena itu kita berharap, ya, di dalam pilkada nanti ini, kalau bisa konsep para kepala daerah termasuk calon wali kota itu harus bisa memastikan, ya, integrasi dalam meningkatkan upaya kesejahteraan masyarakat sekaligus juga memitigasi tindakan-tindakan negatif. Karena aktivitas judi online, aktivitas pinjol ilegal itu hanya bisa dihentikan dengan tangan-tangan kekuasaan. Ya, hanya bisa dihentikan dengan tangan-tangan kekuasaan. Dan menurut saya seharusnya tidak sulit, ya, untuk kemudian menelisik siapa di balik judi online ini yang transaksinya sudah sampai 600 triliun tadi di kuartal pertama. Ya, dan itu seharusnya lebih mudah. Kenapa? Karena buktinya PPATK bisa melacak. Yang kedua, PPATK sudah memblokir 5.000 rekening. Artinya jejak-jejak digital itu mudah sebenarnya untuk kemudian dilakukan tindakan-tindakan yang keras. Nah, karena itu hadirin sidang Jumat rahimakumullah, saya berharap kita semua secara proaktif terus menggelorakan semangat anti judi ini sambil kita membentengi keluarga kita. Ya, sambil kita membentengi keluarga kita. Tindakan preventif akan jauh lebih powerful dibandingkan dengan kalau sudah terjadi. Nah, cara melakukan tindakan preventif itu paling fundamental adalah mengembalikan kepada ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita untuk supaya kita bisa, ya, mendorong atau memperkuat tindakan preventif ini. Pertama yang harus kita lakukan, jamaah rahimakumullah, kita harus pastikan bahwa apa yang kita peroleh, sumber-sumber nafkah kita, pastikan itu halal. Pastikan itu bebas dari hal-hal yang syubhat, apalagi haram. Itu harus jadi bagian. Karena itu adalah benteng yang paling fundamental.
Jangan sampai ada unsur yang haram. Jangan menganggap enteng suap. Jangan menganggap enteng meminta bayaran, meminta ini itu, entertainment cost, fee dan sebagainya. Jangan dianggap enteng yang begitu-begitu. Kenapa? Karena Nabi sudah mengingatkan, kullu lahmin nabata min haram fannaru aula minhu. Sehebat-hebatnya kita membentengi diri, ketika sudah masuk yang haram dalam tubuh kita, itu akan lemah. Sehebat-hebatnya kita beristighfar, minta ampun sama Allah, tapi kalau kitanya sendiri lalai, tidak memastikan uang, pendapatan, income yang kita peroleh itu, tidak memastikan dari jalan yang betul-betul halal, maka ini alamat bahwa kita hanya akan ikut memperburuk situasi. Dan boleh jadi ini akan membuat pertahanan keluarga kita menjadi lemah. Ini harus kita pastikan para jamaah rahimakumullah. Ya, ini adalah benteng yang pertama yang harus kita lakukan. Yang kedua tentu interaksi ya dengan Al-Qur'an. Kita harus terus memahami ya bagaimana tuntunan Islam. Ya, ketika bicara sedekah misalnya, bagaimana paradigma sedekah? Saya hanya berandai-andai. Kalau ternyata orang ini rela sampai 100.000 ya per transaksi, sehari bisa 2 kali, 3 kali, sebulan mungkin 10-20 kali. Kalau itu seandainya cara berfikirnya diubah menjadi cara berfikir sedekah, ya. Jadi saya bayangkan 600 triliun itu habis untuk kemaksiatan. Jadi nilai kemaksiatan yang ditimbulkan dari perjudian online bukan offline yang terdeteksi belum yang tidak terdeteksi ternyata cukup signifikan kalau dibandingkan dengan APBN yang kita perlukan maupun dibandingkan dengan total PDB kita. Jadi artinya sebenarnya kalau semangat cara berfikirnya diubah menjadi cara berfikir bersedekah, tentu ini akan menjadi satu kekuatan yang lain. Nah, jadi karena itulah mengubah paradigma ini hanya bisa dilakukan ketika kita secara istiqomah menggali ajaran Islam. Ya, jadi daripada uang habis untuk maksiat, dosa iya, kerusakan sosial terjadi iya, ya, sampai ada yang dibakar, sampai ada yang dibunuh, sampai ada yang cerai, ya, perceraian itu cukup signifikan akibat gara-gara judi. Coba kita ubah cara pandang seperti ini dengan cara kita terus mensyiarkan, ya, dakwah kita, mensyiarkan gerakan berbagi kita. Jadi persoalan wakaf Al-Hidayah ini selesai kalau yang suka judi itu berubah akhlaknya dari penjudi menjadi wakif atau yang bersedekah. Nah, jadi inilah hal yang kedua yang perlu kita lakukan. Dan yang ketiga, yang terakhir yang perlu terus kita lakukan adalah bagaimana para jamaah rahimakumullah kita terus melakukan advokasi ya di berbagai media, di berbagai saluran yang mungkin untuk kita lakukan advokasi agar tindakan pemerintah, tindakan aparat itu harusnya represif terhadap para bandar judi ini. Ya, harusnya represif. Ya, represif. Jadi kalau mau bicara represif tindakan itu harusnya kepada para bandar. Ya, dan saya yakin seharusnya itu bisa dilakukan. Kalaupun diduga ya dana-dana ini banyak di luar, diduga terkait dengan negara-negara lain, maka tentu aparat keamanan mestinya tahu langkah-langkah yang dilakukan. Ya, berkoordinasi dengan negara setempat, red notice lewat Interpol misalnya. Jadi intinya adalah para jamaah rahimakumullah, kita jangan diam. Kita harus berisik, kita harus terus advokasi supaya tindakan tegas itu betul-betul diambil oleh para penguasa negeri ini kepada siapa? Kepada para bandar judi online dan para pelaku kegiatan ekonomi ilegal yang itu merusak sosial, merusak kondisi keluarga dan juga merusak perekonomian. Karena nanti ujungnya saya nggak kebayang ya produktivitas itu akan terancam. Di saat negara kita ini rentan terhadap masa depan ekonomi secara global yang tantangannya luar biasa, produktivitas itu bisa dilemahkan
Melalui apa? Melalui maksiat kepada Allah. Tidak ada pelaku judi online yang produktif, ya. Pasti produktivitasnya dia akan terus-menerus mengalami penurunan. Termasuk tindakan tegas juga kepada para anggota dewan yang terbukti melakukan tindakan judi online. Jadi kita harus berisik, para jamaah rahimakumullah. Berisik di sini artinya adalah kita harus terus dorong advokasi supaya umat kita, masyarakat kita, bangsa kita terjaga, terlindungi dari kemaksiatan nyata kepada Allah Subhanahu wa taala. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin al aminin wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil kiram wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna min ibadikas salihin waj'alna min ibadikas syakirin waj'alna min ibadikal mukhlasin waj'alna min ibadikal muttaqin waj'alna min ibadikas sabirin. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma izal islam wal muslimin wa ahlikal kafarta wal muqtadiyata wal musyrikin wa dammir a'daka a'dad-din. Allahumma suril islam wal muslimina wal mujahidina fi Gaza wa fi Palestin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.